Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Kamis 9 Juli 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-10. Matius 14 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Sekali lagi disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Saudara-saudara, kalau kita mendengar satu ayat ini, mungkin ayat ini agak mencengangkan. Karena kita hanya mendengar sebagian daripada kisah hidup Yohanes Pembaptis yang pada akhirnya memang kepalanya harus dipenggal dan disajikan di atas sebuah talam untuk dibawa kepada Herodias. Saudara-saudara, apa yang mau kita ambil dari ayat ini? Bahwa ayat ini menceritakan siapa itu Yohanes Pembaptis. Dari mulai kelahirannya atau kehadirannya di kandungan Elisabet ibunya dan Zakaria ayahnya. Yohanes Pembaptis memang sudah dinubuatkan menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Jadi sebelum orang-orang mengenal Yesus dan pelayanannya, Yohanes Pembaptis sudah berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah akan datang. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis semasa hidupnya. Dia tidak bergaul dengan dunia, makanannya hanya belalang dan kemudian madu hutan dan pakaiannya dari kulit binatang, sangat sederhana. Tetapi apa yang mau kita ambil? Ketaatan dan kesetiaan Yohanes Pembaptis. Dia tidak pernah mengingkari panggilannya sebagai orang yang mempersiapkan jalan Tuhan. Sampai akhirnya dia harus dipenjara karena dia tetap memberitakan pertobatan. Dan kepalanya harus dipenggal untuk memuaskan nafsu penguasa Herodes dan Herodias pada waktu itu. Saudara-saudara, kesetiaan Yohanes Pembaptis itulah yang kita ambil sebagai renungan hari ini. Adakah diri kita setia kepada Tuhan? Adakah diri kita setia kepada panggilan? Apa panggilan saudara? Mungkin sebagai pelajar, mungkin sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang majelis di gereja, sebagai pendeta, sebagai dokter, perawat, apa saja. Itu adalah panggilan kita. Dan seperti Yohanes Pembaptis yang menyerahkan bahkan kepalanya untuk kesetiaan pada panggilan, maka marilah kita setia pada panggilan hidup kita. Kita pertaruhkan apapun yang ada dalam hidup kita untuk tetap setia. Karena pada akhirnya Tuhan hanya ingin mendapati kita tetap setia. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami belajar dari Yohanes Pembaptis yang setia sampai akhir hidupnya. Tuhan, dalam hidup kami pun Tuhan memanggil kami dalam berbagai profesi, dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai janji pelayanan dan tugas tanggung jawab. Satu yang Tuhan tuntut dari kami yaitu kesetiaan. Oleh sebab itu jadikan kami orang-orang yang setia. Ketika Tuhan memanggil kami sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai opung orang tua atau sebagai anak. Hendaklah kami setia Tuhan
dan kami tetap berjalan teguh pada panggilan kami, supaya itulah yang menyukakan hati-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu yang mendengarkan renungan harian pada saat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Peliharalah kehidupan kami dengan rezeki melalui pekerjaan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang berduka Tuhan hiburkan hatinya. Dan terutama yang berulang tahun saat ini juga Tuhan panjangkan umurnya. Tambahkan kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.